Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam Mazmur 68, ayat 25 hingga ayat 36. Beginilah firman Tuhan. Orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benjamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di tebrau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serakkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita datang ke sebuah tempat wisata alam seperti Brastagi, Danau Toba, Bali, Lombok, Raja Ampat, dan lain sebagainya, apa kira-kira yang ada di dalam pikiran kita? Bisa saja melalui tempat-tempat yang saya sebutkan ini, secara tidak sadar kita mengucapkan, indahnya alam ciptaan-Mu Tuhan. Dan pada saat itu jugalah kita sudah mengakui besarnya kuasa Tuhan. Tidak hanya melalui alam ciptaannya, tetapi melalui diri kita, manusia, kita juga bisa melihat betapa besar kuasa karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Banyak ahli atau ilmuwan yang berusaha menciptakan replika dari manusia. Tetapi apa daya, mereka tidak bisa menciptakan sama persis seperti Tuhan menciptakan diri kita, umatnya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita sudah mengakui besarnya kuasa Tuhan, apakah ada alasan buat kita untuk tidak percaya kepadanya? Saya rasa tidak. Kalau Tuhan bisa menciptakan alam ciptaan yang indah, kalau Tuhan bisa mengubah pagi menjadi siang, siang menjadi malam, dan malam kembali menjadi pagi. Kalau Tuhan bisa menciptakan berbagai macam jenis musim, hujan, kemarau, dingin, salju, dan lain sebagainya, itu artinya persoalan atau masalah yang kita hadapi pun Tuhan bisa mengubahnya menjadi suatu sukacita. Demikian jugalah firman Tuhan dalam Mazmur 68 ini, tentang kekuasaan Tuhan yang meliputi seluruh alam semesta dan seluruh umat manusia. Dalam nas ini kita diajak untuk melihat betapa besar kekuasaan Allah yang mengatur segala sesuatu, mulai dari alam semesta hingga kehidupan umatnya, serta bagaimana orang beriman seharusnya mengakui dan memuji kekuasaannya yang tidak terbatas. Nas ini menggambarkan bagaimana kekuasaan Allah tidak hanya mempengaruhi kehidupan manusia, tetapi juga alam dan seluruh ciptaannya. Binatang-binatang liar yang pada masa itu sering dianggap sebagai simbol kekuatan dan ancaman,
tetapi tunduk di bawah kekuasaan Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu, dan segala bangsa pada akhirnya mengakui kekuasaan Allah dan menyembah Allah. Pada akhirnya setiap makhluk akan mengakui kekuasaan dan otoritas Allah. Inilah yang menjadi dasar iman dan pengharapan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Tetapi kita harus mengakui tetap ada saja orang yang notabene adalah orang Kristen tidak percaya dan meragukan akan kuasa Tuhan. Dan ini juga terjadi pada saat ini. Masih adakah orang yang percaya dan meminta memohon kepada kuasa-kuasa duniawi? Masih ada, bahkan banyak kita temukan. Apabila ditelusuri, apa yang menjadi alasan orang percaya kepada kuasa-kuasa duniawi? Jawabnya, karena manusia itu tidak sabar. Manusia menginginkan hal-hal yang instan dan cepat, ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa untuk menjalani kehidupan. Banyak orang yang percaya bahwa seseorang bisa menggandakan uang. Banyak orang yang berziarah, berdoa di tempat-tempat keramat untuk meminta kenaikan jabatan, melancarkan bisnis, mendatangkan rezeki, dan lain sebagainya, memakai ajimat, dan masih banyak yang lainnya yang bisa kita lihat dalam kehidupan sekitar kita. Seperti sebuah istilah yang sering kita dengar, jalan pintas dianggap pantas. Yang penting cepat kaya, yang penting cepat naik jabatan, yang penting jauh dari masalah, jauh dari orang-orang jahat, yang penting cepat sembuh, yang penting barang yang hilang bisa cepat ditemukan kembali, dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal yang kita ketahui tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita abaikan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita sesaat. Begitu jugalah yang terjadi di dalam Keluaran 17 ayat 7. Di masa dan Meribah, di mana orang Israel mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini adalah sebuah pertanyaan keputusasaan, ketakutan dan kekhawatiran yang mendalam. Iman yang selama ini dibangun bisa hancur seketika, bisa hilang dan raib begitu saja ketika kita menghadapi suatu permasalahan. Mereka yang sebelumnya sudah melihat kuasa Tuhan membelah laut Teberau, tetapi masih meragukan kehadiran Tuhan di kehidupan mereka. Tiang awan dan tiang api yang menyertai perjalanan mereka di pagi dan malam hari sebagai tanda kehadiran Tuhan dilupakan begitu saja. Keraguan-keraguan seperti ini sering muncul dan mengganggu iman dan percaya kita akan kuasa penyertaan dan kedaulatan Tuhan, otoritas Tuhan atas kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah istilah yang bisa dikatakan fata morgana. Fata morgana adalah sebuah fenomena yang dapat kita lihat dengan kasat mata. Biasanya, fenomena ini terjadi di padang gurun. Orang seperti melihat oase, kumpulan air atau danau. Bisa juga terlihat seperti genangan air di aspal yang panas ketika kita sedang mengendarai mobil atau berjalan. Tetapi ketika kita menuju ke tempat tersebut, ternyata tidak ada air sama sekali. Apa yang kita lihat sebenarnya adalah pantulan dari langit yang timbul akibat pantulan udara panas yang berfungsi seperti sebuah cermin. Dalam menghadapi masalah hidup, kita diperhadapkan dengan sebuah fata morgana. Banyak jalan keluar yang terlihat sepertinya baik, dan seolah-olah itu adalah jalan pertolongan yang baik, tetapi ternyata semua itu hanyalah bentuk tipu muslihat iblis untuk mencuri dan mematikan iman kita, percaya kita akan kuasa dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, jangan biarkan pikiran, jangan biarkan ketakutan, kelemahan dan keterbatasan kita membatasi kuasa Tuhan dan cara Tuhan untuk menolong kita mewujudkan rencananya dan panggilannya atas hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di setiap pergumulan yang kita hadapi, kuasa, kasih, dan penyertaan Tuhan senantiasa ada untuk kita.
Itulah sebabnya dikatakan bahwa Tuhan itu hadir dan ada di mana-mana, atau omnipresent. Tidak terbatas ruang dan waktu. Berbeda dengan kita manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang terbatas. Misalkan, ketika saya berada di Pekanbaru, di saat yang bersamaan, saya tidak bisa berada di Jakarta atau di tempat yang lain. Ketika kita berada di sebuah tempat, maka kita hanya berada di tempat tersebut. Karena apa? Karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Berbeda dengan kuasa Tuhan. Dia ada di mana-mana, dimanapun kita berada. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ini menunjukkan bahwa kemanapun kita berada, di situ Tuhan berada. Tidak ada satu tempat di bumi ini yang tidak bisa Dia jangkau. Semua tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, Tuhan bisa menjangkaunya. Walau manusia mengurung dirinya di sebuah tempat yang tidak diketahui satu manusia pun, Dia pun bisa hadir di sana. Percayalah bahwa setiap saat Dia hadir dan setiap waktu Dia ada dalam kehidupan kita. Kesadaran akan kehadiran Tuhan, akan kuasa Tuhan, membuat kita berani dan memiliki jaminan menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kita. Tidak peduli situasi apapun yang menyusahkan yang kita hadapi, Allah tetap menyertai dan bersama kita. Kesadaran akan kuasa Tuhan membuat kita tidak perlu khawatir akan tantangan yang akan kita hadapi. Kesadaran akan kuasa Tuhan seharusnya membuat hidup kita bersuka cita. Masalah boleh silih berganti, tetapi kita tidak boleh kehilangan harapan. Tuhan menjadi pengharapan dan kekuatan serta sukacita kita. Karena kita semua umatnya, ciptaannya, orang yang dikasihinya, senantiasa berada dalam pengawasan dan kuasa kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.